mengenai bidadari Ustaz. Oh, Masya Allah. Pertanyaan favorit. Masya Allah. Bismillah, mengenai hadis Ustaz tentang seseorang bolehnya memilih bidadari yang manapun yang ia sukai kelak di dalam surga. Masya Allah. Sebagai balasan karena dia mampu menahan amarah, padahal dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut. Nah, untuk apakah amarahnya. Apakah pahala ini bisa didapatkan dengan kita pernah satu kali saja menahan amarah atau harus terus istiqomah sampai akhir? Bagaimana Ustaz? Nah, Masya Allah. Ini sama saja berarti seperti kalau orang mungkin pernah satu kali sholat tahajud, maka dia dijamin misalkan mendapatkan fadilah-fadilah. Jadi semua amal di dalam Islam ya yang disukai, yang dicintai dan yang akan mendapatkan balasan terbaik adalah yang dilakukan secara dawam atau istiqomah. Meskipun sedikit. Jadi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah ini, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan, man qadama ghaidhan, yang menahan amarahnya, ya, wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, dan dia mampu untuk mengeksekusinya, ya padahal dia mampu tapi dia memilih untuk menahan, maka dia akan diizinkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memilih bidadari yang mana saja yang dia sukai. Itu adalah orang-orang yang istiqomah, berusaha keras untuk menjaga amarahnya. Karena yang pantas mendapatkannya adalah orang-orang yang terus-menerus menjaga agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal gitu. Sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang menahan amarah bukan perkara yang mudah. Ya. Banyak hal yang sering kali membuat orang gagal menahan amarahnya. Ya, yang pertama diantaranya syaitan. Terlalu akrab dan dekat dia dengan syaitan dari kalangan jin sehingga dia mudah marah. Atau kemudian harta yang haram misalkan. Ini pun sama, kata para ulama, bisa menyebabkan seseorang berubah akhlaknya, rusak akhlaknya. Begitu juga dengan lingkungan atau paksaan. Terkadang banyak orang yang akhirnya menjadi pemarah karena dia dipaksa oleh lingkungannya. Kadang-kadang istrinya yang memaksa dia marah-marah terus. Ya, kadang-kadang teman dan seterusnya. Jadi banyak faktor. Nah, ketika seseorang sanggup menahannya, ya, maka inilah orang yang sangat kuat dan orang yang paling pantas mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi atau orang yang bisa melakukan kontak fisik, ya, pergulatan dengan orang lain. Tapi innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan hatinya, jiwanya ketika dia marah. Itu mengisyaratkan bahwa ini sulit. Hanya orang-orang kuat saja yang sanggup melakukannya. Ya, karenanya enak sekali kalau cuma satu kali. Kemudian satu kali tapi sisanya marah-marah terus. Dan ini pun akan diberlakukan kemudian dalam amal-amal yang lain. Anda pernah puasa Senin Kemis 10 tahun yang lalu. Dan dia mengharapkan fadilah terbaik dari Allah. Ya, maka Allah menegaskan bahwa semua balasan itu tergantung apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang masih marah-marah belum tahu hadis ini, mudah-mudahan bisa jadi, setelah tahu hadis ini jadi bersemangat untuk bisa menahan amarah. Sahih, betul. Bisa memilih bidadari yang mana. Iya, Masya Allah. Tentunya ini Allah Maha tahu dengan kesukaan hamba-hamba laki-lakinya. Dan beginilah memang cara Allah mentashwiq. Tashwiq itu artinya memberikan motivasi, semangat agar hamba-hambanya semangat untuk meraih balasan, beramal gitu ya, untuk meraih balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu, dan ini tidak salah. Dan boleh ya Ustaz, misalkan ketika kita mau marah, ingat, ini bidadari. Iya, kemudian menahan dirinya. Boleh sekali. Ini namanya ihtisab. Ini namanya ihtisab ketika dia melakukan amalan, ya, dalam hal ini menahan amarah demi mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah hakikat keikhlasan. Ya, dan hanya orang-orang ikhlas saja yang sanggup melakukan ini. Jadi
Yang kepikiran tuh balasannya Allah, bukan hal lain. Oh, aduh nih kalau saya marah-marah, waduh lebar nih, nggak bisa milih misalnya. Atau yang semisalnya, subhanallah, tentunya hanya orang-orang yang baik imannya dan selalu mengharap balasan Allah yang bisa melakukannya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, karena belakangan ini orang-orang mudah sekali marah-marah ya, tersulut emosinya. Setipis tisu kata. Iya, atau sumbu pendek istilahnya, ya, mudah tersulut kemudian meledak. Dan ini bukan sifat atau bukan sikap orang-orang yang beriman atau yang baik keimanan. Nah, semoga Allah jaga kita semua. Amin. Amin. Jazakallahu khairan.